Perkenalkan, nama saya Alwan Anugrah Gani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu praktikum tentang korosi. Sebelum itu, apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi dapat dikenal dengan bahasa perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Maka dari itu, hari ini saya akan melaksanakan praktikum 4 buah paku yang akan dicelupkan pada 4 buah cairan yang berbeda-beda. Lanjut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 4 buah paku yang akan dicelupkan pada 4 buah cairan yang berbeda-beda. Nah, cairan yang pertama adalah air hujan. Bisa juga diartikan sebagai air mentah. Lalu di sini ada minyak makan. Lalu di sini ada air garam. Lalu di sini juga ada air sabun. Nah, di setiap cairan akan dicelupkan 1 buah paku. Pertama kita celupkan di air hujan. Lalu kita celupkan di minyak. Lalu kita celupkan di air garam. Lalu kita celupkan di air sabun. Oke. Di sini saya sudah siapkan juga plastik untuk menutup gelas dan karet untuk merapatkannya. Oke, semua gelasnya sudah ditutupi dengan plastik dan dirapatkan dengan karet. Kita tunggu selama 3 hari. Nah, setelah menunggu 3 hari, kita sudah bisa melihat perbedaan dari wujud awal paku yang sudah dicelupkan dalam cairan-cairan ini. Nah, mulai dari yang paling ujung kanan, kita bisa lihat di sini. Paku yang dicelupkan di air hujan menghasilkan paling banyak karat. Lanjut di air sabun. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat karat, tapi hanya sedikit sekali. Hanya terdapat karat-karat halus. Terus kita lanjut ke minyak. Nah, di minyak hampir tidak terdapat karat yang terjadi pada paku. Lanjut ke air garam.
Nah, bisa kita lihat di sini pada air garam paku hanya menghasilkan sedikit karat, tidak sebanyak pada air hujan. Nah, mulai dari yang ujung air hujan yang memang bersifat asam menghasilkan korosi pada paku yang lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat banyak sekali korosi yang terjadi. Sedangkan pada air sabun yang bersifat basah, nah, hanya terjadi sedikit korosi. Sedangkan pada minyak tidak terjadi korosi, karena sifat minyak itu mengisolasi air agar tidak masuk ke dalam paku, sehingga tidak akan terjadi perkaratan atau korosi. Nah, pada air garam ini terjadi sedikit sekali korosi, tetapi tidak sebanyak pada air hujan. Nah, karena dalam air garam terdapat kandungan natrium klorida yang menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, dari praktikum yang telah saya laksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa korosi dapat terjadi dengan baik di cairan yang bersifat asam. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di paku yang dicelupkan pada cairan asam yaitu air hujan, terjadi korosi yang sangat banyak, sangat besar. Nah, sedangkan pada cairan basah bisa saja terjadi korosi, namun sangat sedikit jika dibandingkan dengan korosi yang terjadi pada cairan asam. Sedangkan pada cairan minyak hampir tidak mungkin terjadi korosi, dikarenakan minyak yang sifatnya mengisolasi air supaya tidak masuk ke dalam paku, sehingga tidak akan terjadi korosi. Sekian praktikum yang telah saya laksanakan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian.